Pernah kepikiran nggak sih gimana harga sebuah opsi itu ditentukan? Ini tuh kayak teka-teki yang rumit banget dengan banyak kepingan yang terus bergerak. Nah, hari ini kita bakal coba susun teka-teki itu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Seberapa besar sih nilai sebuah opsi itu? Jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi inti dari teka-teki yang mau kita pecahkan hari ini. Kunci buat mecahin teka-teki ini sebenarnya simpel. Pahami aja kalau harga opsi itu punya dua bagian, nilai yang dimilikinya sekarang dan potensi nilainya di kemudian hari. Biar gampang, bayangin aja kayak tiket lotre. Mungkin nilainya sekarang nol, tapi kan ada harapan buat menang nanti. Nah, itu dia potensinya. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari persamaan intinya, terus kita bedah nilai saat ini dan potensi untungnya. Abis itu kita lihat faktor-faktor apa aja yang ngaruh ke harga, dan terakhir kita satuin semua kepingan teka-tekinya. Oke, bagian pertama, persamaan inti. Yuk, kita bongkar dulu apa itu premi opsi buat lihat isinya apa aja. Anggap aja ini fondasi dari semua perhitungan harga opsi. Jadi, apa sih premi opsi itu? Gampangnya gini, ini tuh harga yang Anda bayar buat sebuah kontrak. Bisa diibaratkan kayak kita bayar DP buat pesan barang, kita dapat hak buat beli di harga yang udah disepakati, tapi kita nggak wajib ngambil kalau ternyata harganya nggak oke. Nah, premi ini isinya ada dua. Pertama, nilai intrinsik. Ini tuh keuntungan yang bisa Anda kantongin sekarang juga. Kedua, ada nilai waktu. Nah, ini nilai dari potensi keuntungan di masa depan sampai tanggal jatuh tempo nanti. Oke, sekarang kita fokus ke bagian pertama dari premi tadi ya, nilai saat ini. Kita bakal bahas apa itu moneyness dan nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu keuntungan nyata yang udah ada di tangan Anda saat ini. Simpelnya, ini jumlah duit yang bakal Anda dapat kalau opsinya dieksekusi detik ini juga. Dan ingat, nilainya nggak pernah bisa negatif, paling banter ya nol. Moneyness kedengarannya emang agak ribet, tapi sebenarnya ini cuma istilah buat ngegambarin posisi opsi Anda. Lagi untung, impas, atau rugi. Kalau dieksekusi sekarang. Kalau untung namanya in the money. Kalau rugi out of the money. Dan kalau impas ya at the money. Oke, kita coba pakai skenario ya. Bayangin Anda punya opsi put yang ngasih Anda hak buat jual saham di harga $65. Nah sekarang harga saham di pasar itu $70. Menurut Anda opsi ini lagi untung nggak? Jawabannya adalah out of the money. Loh kok bisa? Ya karena Anda nggak mungkin kan pakai hak jual di harga $65, sementara Anda bisa jual di pasar dengan harga $70. Jadi saat ini, opsi Anda nggak punya nilai intrinsik sama sekali. Oke, tadi kita udah bahas nilai opsi saat ini. Sekarang gimana kalau kita lihat potensi untung ruginya pas kontraknya berakhir nanti? Nah, ini yang kita sebut payoff. Opsi itu bisa dibilang permainan zero sum. Coba deh lihat rumusnya. Keuntungan buat si pembeli, posisi long, itu ya kerugian buat si penjual, posisi short. Begitu juga sebaliknya. Payoff mereka itu kayak bayangan cermin satu sama lain. Kita udah ngomongin nilai intrinsik. Tapi, apa dong yang mempengaruhi nilai waktu, alias potensi masa depan sebuah opsi? Nah, ada 6 faktor eksternal utama yang main peran di sini. Jadi, ada 6 faktor utama nih yang mempengaruhi nilai waktu sebuah opsi. Keenam faktor ini saling tarik-menarik buat nentuin seberapa besar potensi keuntungan sebuah opsi nanti. Tabel ini ringkasan yang bagus banget. Coba perhatiin deh, misalnya volatilitas. Makin gede gejolak harga saham, makin mahal harga opsi call dan put. Kenapa? Iya, karena peluang buat dapat untung gede juga makin besar. Sebaliknya, coba lihat dividen. Dividen itu kan cenderung nurunin harga saham. Makanya opsi call jadi lebih murah dan opsi put jadi lebih mahal. Yuk, kita tes pemahaman kita soal faktor pertama, harga saham. Anda punya opsi call dengan harga pelaksanaan $14. Apa yang terjadi sama nilainya kalau harga sahamnya naik dari $13 jadi $16? Ya jelas nilainya makin naik dong. Opsi call kan ngasih Anda hak buat beli di harga $14. Jadi makin tinggi harga saham di pasar, makin berharga juga kan hak buat beli di harga yang lebih murah itu. Sekarang gimana sama faktor harga pelaksanaan? Bayangin Anda punya opsi put. Apa yang terjadi sama nilainya kalau harga pelaksanaannya naik dari $14 jadi $17? Nilainya juga bakal naik. Ingat, opsi put itu hak buat menjual. Semakin tinggi harga pelaksanaan yang bisa Anda kunci, ya semakin berharga opsinya. Kenapa? Karena Anda punya jaminan harga jual yang lebih bagus. Setiap teka-teki itu pasti ada batasannya. Begitu juga harga opsi. Yuk kita lihat batas atas dan bawahnya.
Ada batasan logis buat harga sebuah opsi. Contohnya nih, opsi call yang merupakan hak buat beli saham. Nggak mungkin kan harganya lebih mahal dari sahamnya itu sendiri? Terus tentu aja nggak ada opsi yang nilainya di bawah 0, karena kalau rugi ya tinggal nggak usah dieksekusi aja kan? Oke, ini contoh terakhir yang ngebedain dua tipe opsi, Amerika dan Eropa. Dua-duanya opsi put dengan harga pelaksanaan $50 dan harga sahamnya sekarang $45. Pertanyaannya, berapa nilai minimum dari masing-masing opsi ini? Nah, buat opsi Amerika, nilai minimumnya ya nilai intrinsiknya sekarang. $50 dikurangi $45, dapet $5. Keuntungan itu bisa langsung diambil. Beda sama opsi Eropa yang nggak bisa dieksekusi sekarang. Makanya nilai minimumnya sedikit lebih rendah karena kita harus hitung nilai waktu dari uang. Intinya, fleksibilitas buat eksekusi lebih awal itu ada harganya. Nah, semua kepingan teka-tekinya udah kita kumpulin nih. Sekarang waktunya kita satuin buat lihat gambaran besarnya. Jadi, ini dia kerangka lengkapnya. Kita mulai dari rumus inti, terus tentuin nilai intrinsiknya saat ini, habis itu kita analisis gimana 6 faktor eksternal tadi ngaruh ke nilai waktunya. Dan yang paling penting selalu ingat kalau harganya itu pasti ada di antara batas atas dan bawahnya. Jadi, kalau harga opsi itu teka-teki dengan 6 kepingan yang gerak terus, gimana dong cara nguasainnya? Kuncinya ternyata bukan cari satu angka pasti, tapi lebih ke memahami gimana semua faktor ini saling berinteraksi secara dinamis. Semoga penjelasan kali ini bisa bantu Anda semua memahami teka-teki harga opsi ya. Kira-kira topik apa lagi nih yang seru buat kita bedah selanjutnya? Kasih tahu kami di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak.